Assalamualaikum Sobat Fish TV. Pada video kali ini saya ingin unboxing nih, udah datang produk baru yaitu Smart TV Box dari X96 Mini. Kalau kemarin kan ada STB yang saya review yang versi murah yaitu Fiberhome HG680p dan ZTE B860H. Nah, itu kan versinya agak ribet ya, karena kita harus mencari firmware yang sesuai, yang paling nyaman gitu. Karena kalau salah firmware itu otomatis aplikasinya akan force close. Makanya ada update-nya terus tuh di channel Fish TV untuk software atau firmware-nya ya. Nanti juga akan ada kok update-update terbaru firmware yang akan memperbaiki bugs-bugs yang ditemukan. Oke, jadi di sini kita akan membahas STB Android yang versi global. Harusnya sih nggak ada banyak masalah di sini dan siap pakai aja nih. Tapi di sini kita coba unboxing dulu apakah kalau dari segi harga ya ini bersaing dengan STB Fiberhome dan ZTE. Tapi di sini kita lihat dulu nih apakah dari hardware-nya semuanya memang bener-bener bisa bersaing gitu. Kualitasnya seperti apa ya? Yuk kita langsung unboxing aja. Oke, kita langsung mulai aja unboxingnya. Jadi ini tampilan kardusnya ya, cuma ada tulisan Smart TV Box. Nah, ini ada tulisan 4K juga di kanan kirinya, artinya support untuk TV 4K. Oke, di belakangnya ada spesifikasi. Di sini menggunakan Amlogic S905W. Jadi kalau STB yang saya review sebelumnya itu belum sampai W ya, jadi versinya X kalau nggak salah. Dan untuk di sini Android OS-nya adalah 7.1.2. Ini adalah Android Nugget. Kemudian chipsetnya menggunakan Cortex A53. Ini mirip ya seperti sebelumnya, tapi clocknya nanti kita lihat berapa. Untuk CPU-nya di sini menggunakan 4 core 64 bit. Nah, untuk yang sebelumnya saya review STB sebelumnya itu walaupun menggunakan CPU 64 bit, tapi pada kenyataannya masih menggunakan 32 bit. Jadi tidak dipakai untuk kemampuan 64 bitnya. Nah, di sini mudah-mudahan ini kepake nih. Jadi nanti kita lihat juga. Terus untuk GPU-nya juga sama. Di sini 5 core Mali 450. Jadi memang di harga yang di bawah 400 ribuan tuh standarnya mungkin seperti ini ya untuk spesifikasinya. Dan yang support untuk 4K, TV 4K ya. Kemudian di sini juga support HDR10. Kalau emang TV sobat sudah wow banget gitu, bisa menggunakan HDR10, ini juga udah support. Kemudian ini 10 bit, ini masih bergabung dengan HDR ya, H265, jadi format Blu-ray yang paling tinggi. Kemudian untuk desainnya menggunakan EMC, nanti kita lihat juga berapakah roomnya. Untuk LAN-nya mampu menyedot atau kemampuannya itu sampai 100 Mbps, ini wow banget deh. Kemudian untuk WiFi-nya juga menggunakan frekuensi standar yaitu 2,4 GHz dan ada IR dual. Nanti kita cek ya. Oke, sekarang kita buka saja. Ini nggak ada segelnya ya, ini pengiriman jadi datangnya penyok, jadi apa adanya aja ya. Dan luar biasa, ini saya kaget ya, ternyata kecil sekali STB-nya. Dan segede telapak tangan saya, lebih kecil lagi bahkan. Saya pikir ukurannya mungkin sesuai atau sama dengan ZTE atau HG Fiberhome ya. Ternyata ini jauh lebih kecil sob. Ini unik banget gitu. Ini bisa masuk kantong juga nih. Terus di sini ada tulisannya. Oh, ini bisa digantung. Dan banyak ventilasinya, artinya sirkulasi udaranya bagus nih. Terus ini ya lebih cocok digantung tembok, kayaknya bagus gitu di bawah TV. Kemudian untuk port belakangnya di sini ada HDMI. Terus ini Ethernet untuk kabelan. Ini untuk adaptor. Oh, ini untuk IR. Jadi IR-nya double. Ada yang di depan, terus ada juga yang di belakang. Kemungkinan ada kabel eksternal nih. Terus ini untuk AV, untuk TV tabung. Jadi jangan khawatir, TV jadul masih bisa jadi TV modern pakai STB ini. Di sini ada logonya X96 Mini. Untuk harganya pokoknya di bawah 400 ribu ya sob. Dan nanti jangan salah beli juga karena ada RAM 1GB dan RAM 2GB. Ini yang datang adalah RAM yang versi 2GB. Oke, di sampingnya ada USB-nya ada 2 dan ini beda warna. Ya mudah-mudahan aja salah satunya itu USB 3, tapi kalau dari warnanya sih bukan USB 3, biasanya biru ya kalau USB 3 itu. Dan ini untuk SD card ya, jadi bisa ditancap di sini. Oke, hanya ada 2 sisi saja yang menggunakan portnya. Terus kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Oke, di sini ada remote-nya. Remote-nya unik ya. Ini seperti remote receiver. Jadi remote-nya benar-benar kayak remote TV ya. Ukurannya juga kecil. Ini lumayan nyaman sih dipegang, tapi kayaknya sih ya model-model seperti ini jangan sampai kedudukan juga, nanti bisa retak. Dan ini fungsi-fungsinya
standar ya, untuk standar remote-nya, dan untuk baterainya juga yang kecil, ini A3. Terus ada apa lagi? Ini sudah mendapatkan kabel HDMI juga, tapi tidak ada kabel RCA-nya di sini ya. Jadi sobat yang TV tabung harus beli kabel RCA-nya sendiri. Untuk kabel HDMI-nya sekitar 1 meter ini ya, lumayan. Kemudian ini adaptornya juga standar, ini enteng banget ya. Tapi ya adaptor seperti ini bisa sobat beli sendiri nanti kalau misalkan ada kenapa-napa gitu. Dan untuk wattnya itu outputnya 5 volt 2 ampere, mungkin 10 watt kali ya. Oke, sekarang kita mungkin tes di TV nanti ya. Ini ada lagi satu lagi dalamnya. Ini adalah buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya. Kalau misalkan bagi sobat yang belum paham mungkin ya, tapi saya rasa sobat zaman now itu sudah pada paham walaupun tidak membaca buku petunjuknya. Oke, sekarang kita tes di TV-nya. Oh ya sob, jadi ini paketnya cuman itu aja ya, nggak ada lagi, nih udah benar-benar kosong dan cuman segini aja yang kita dapatkan. Jadi nggak ada yang namanya eksternal si IR-nya. Jadi ini sobat harus beli sendiri nih IR-nya secara terpisah. Kemudian untuk remote-nya juga nggak dapat baterai, sehingga memang sobat harus nyiapin baterai sendiri. Oke, ini sekarang akan saya pasang baterai dan kita nyalakan ke TV-nya. Oke, sekarang saya nyalakan semua ya. Ini saya colok. Sudah terpasang dan ini ada lampunya di bagian depan. Nanti saya coba juga pakai stick ini apakah langsung terbaca ya. Oke, kita tes, dan ini adalah bootingnya, tulisan X96 mini. Ini masih software atau firmware bawaan orinya. Oke, ini adalah booting videonya. Ini lumayan keren juga ya. Jadi seperti ini tampilannya, sobat bisa lihat. Dan ini sudah masuk ke dalam menunya dan kita tes pakai remote-nya. Oke, di sini sih remote-nya lumayan sensitif ya. Ini STB-nya di bawah tapi saya arahin ke TV bisa gitu ya. Ini saya pakai monitor sehingga memang tidak ada suaranya. Dan di sini juga ada Netflix. Harusnya bisa nih. Skype-nya adalah aplikasi-aplikasi standarnya. Sekarang kita masuk ke dalam menu aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi bawaannya, banyak juga, ada Chrome segala macam, Android setting, dan untuk aplikasinya di sini ada Mobdraw. Oke, ada Facebook, jadi banyak ya. Jadi ini sebenarnya sudah siap pakai juga sih dari software bawaannya. Tapi sebelumnya kita konekin dulu nih wifi-nya karena jamnya masih ngaco ya. Di sini kita masuk, tampilannya ada muncul di kanan ini ya. Ini keren juga sih menurut saya. Jadi wifi-nya kita pilih wifi masing-masing di rumah. Kita login dulu. Oke, untuk pilihannya juga bawah banyak nih, ada proxy setting, IP setting, banyak. Terus untuk wifi-nya kualitasnya kayaknya bagus sob. Karena ini CMNet adalah wifi outdoor. Saya yang jaraknya jauh banget dari rumah ini, mungkin ada hampir 100 meter kali ya. Tapi ini terbaca loh di sini. Jadi untuk wifi-nya menurut saya cukup bagus. Oke, ini banyak sih pilihan-pilihan settingnya ke bawah, seperti apa ya, dari pop up dari samping ya lumayan bagus. Terus ada clean memory juga, jadi untuk ngebersihin RAM, mungkin termasuk sampah-sampahnya di memori ya. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi. Di sini banyak, dan ini ada update juga. Mungkin kalau misalkan ada update terbaru kita bisa cek di sini, kita cek dulu ya. Oke, jadi ini sudah yang versi terbaru, tidak perlu sobat upgrade lagi. Dan ini device name-nya X96 mini dan semuanya bisa dilihat di sini. Versinya juga 712. Oke, mungkin nanti akan saya review secara terpisah saja ya. Jadi saya install berbagai macam aplikasi di software originalnya ini. Mungkin nanti ada 2 video. Saya install sama custom firmware. Apakah kualitasnya berbeda ya? Jadi kita lihat nanti aja bagusan yang mana. Oke, mungkin unboxingnya sampai di sini aja dulu. Jadi review dari STB ini nanti kita pisah ya, biar lebih puas tes gaming segala macam dah. Pokoknya kita tes. Oke sob, itu tadi videonya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat, sehingga sobat bisa menentukan pilihan. Karena di budget yang harganya sama itu memang pilihannya yang nggak banyak ya. Tapi jangan sampai juga sobat salah pilih merek, karena ada merek yang memang
Kalau Viz TV sih nggak masukin semua ya. Jadi kalau misalkan yang di bawah standar Viz TV gitu kan, kalau saya orangnya memang hobi teknologi, kualitasnya di bawah standar itu kita nggak masukkan ke video Viz TV. Kalau misalkan memang harus dimasukkan itu ya hanya untuk pengalaman sobat aja, mungkin nanti supaya sobat bisa lebih aware dalam memilih produk-produknya. Oke, jika video ini berguna silahkan dibantu like-nya, dan yang belum subscribe segera subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.